sahabat kece dan badminton lovers. Melihat kekuatan tunggal putra dunia saat ini, memang persaingannya cukup berimbang dan merata. Jepang yang sebelumnya sangat jarang diunggulkan di nomor ini, sejak kemunculan Kento Momota, saat ini justru memiliki peluang paling besar untuk menggondol medali emas Olimpiade Tokyo pertengahan 2021 nanti. Meski demikian, pemain-pemain lain yang masuk deretan peringkat top 10 BWF juga patut diwaspadai, termasuk dua tunggal putra kita, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Selain itu, nama-nama seperti Chou Tianchen, Viktor Axelsen, Anders Antonsen, dan Chen Long juga siap menjadi ancaman untuk meraih emas di perhelatan akbar olahraga 4 tahunan paling bergengsi tersebut. Media China pun merilis persentase pebulu tangkis top dunia mengenai kans mereka merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2021 mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Olimpiade Tokyo yang seharusnya digelar pada tahun 2020 ini terpaksa harus ditunda 1 tahun mendatang akibat pandemi COVID-19. Setelah resmi diundur 1 tahun, media China, Sport China, mencoba memberikan prediksinya soal kemungkinan wakil Indonesia Anthony Ginting meraih medali emas di turnamen bulu tangkis paling bergengsi tersebut. Dalam rilisannya, media China menyebut bahwa presentasi atau kemungkinan pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 Indonesia, Anthony Ginting, meraih medali emas di Olimpiade Tokyo pada tahun 2021 mendatang adalah 7%. Dikutip dari Indosport.com, menurut media China, Anthony Ginting bersama ketiga pemain bulu tangkis tunggal putra lainnya, yaitu Anders Antonsen, Viktor Axelsen, dan Chou Tianchen, merupakan tipe pengganggu yang bisa merusak peluang wakilnya, yakni Siuki dan Chen Long, beserta kandidat terkuat, yaitu Kento Momota untuk meraih medali emas Olimpiade Tokyo pada tahun 2021. Media China berujar, baik Anthony Ginting maupun ketiga pemain lainnya, yaitu Anders Antonsen, Viktor Axelsen, dan Chou Tianchen, memiliki harapan yang kecil untuk meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2021 mendatang. Namun memang akan jauh lebih baik untuk keempat pemain tersebut tidak memiliki harapan setinggi langit agar tidak terlalu kecewa. Sementara itu, beberapa waktu lalu, media Amerika Serikat, Badminton Bites, yang berbeda dengan media China, memprediksi kalau pebulu tangkis tunggal putra Indonesia tersebut sebagai kandidat kedua peraih medali emas Olimpiade Tokyo di sektor tunggal putra. Anthony Ginting sendiri saat ini akan difokuskan pada gelaran Piala Thomas 2020 yang akan segera digelar pada 3 hingga 11 Oktober mendatang di Aarhus, Denmark, di mana tim putra Indonesia pada tahun ini menargetkan kembali membawa pulang Piala Thomas 2020 ke tanah air. Anthony Ginting merupakan salah satu pebulu tangkis Indonesia yang tak pernah luput dari perhatian badminton lovers China. Terlebih lagi, pertemuan super serunya dengan Kento Momota kerap kali terjadi pada turnamen bulu tangkis internasional yang digelar di negeri tirai bambu. Tentu saja, yang paling diingat adalah bagaimana pertemuan antara Ginting versus Kento Momota di gelaran China Open, di mana kedua pemain tunggal putra itu selalu terlibat dalam duel sengit. Bahkan dalam sebuah video yang diunggah oleh media China, mereka menyematkan julukan Deception Specialist kepada pebulu tangkis Anthony Ginting dan memperlihatkan bagaimana wakil Indonesia itu melakukan pukulan tricky pada Chen Long dan Kento Momota. Contohnya, di beberapa pertemuan Anthony Ginting dengan Kento Momota, ia selalu menunjukkan kalau dirinya selalu mahir menunjukkan aksi-aksi tipuan yang berhasil membuat Kento mati langkah. Tak hanya pukulan tipuan, Ginting juga kerap menunjukkan aksi di mana seharusnya dia sudah tak berkutik dan membuahkan poin untuk lawan, namun ternyata bola masih berhasil dikembalikan olehnya. Berapakah persentase menurut kalian peluang Anthony Sinisuka Ginting di Olimpiade mendatang? Setuju dengan prediksi 7%? Atau 15%, 30%, atau bahkan yakin Ginting memiliki peluang 50%.